Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang nikmat kita rasakan. Salawat dan salam semoga kita limpahkan ke Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, contoh tauladan bagi umat manusia. Pada pagi ini yang sangat cerah di kampus yang kita cintai di Pati Ukur, saya akan mencoba menyampaikan bagaimana perjalanan menuju tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu berarti pensucian, nafs itu berarti jiwa. Kalau kita lihat dalam keadaan saat ini, banyak sekali orang-orang yang punya kemampuan dan juga orang yang berpikir juga yang punya kemampuan, tapi dalam hal ini akhlaknya terjadi kemerosotan dalam akhlak. Contohnya di mana sekarang korupsi sangat banyak sekali kita dapatkan. Sebenarnya dia mungkin sudah mampu melaksanakan tugasnya, tapi dari satu sisi dia juga terganggu hati nuraninya. Karena di sini yang dikatakan kenapa bisa terjadi kemerosotan akhlak yang paling utama karena adanya sakit atau juga karena hati. Karena kalau kita lihat hati sebagai raja dalam diri manusia, nafsu tersebut. Tapi itulah yang kadang-kadang dia bernafsu, yang mana nafsu itu atau keserakahan itu dilakukan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan. Makanya itu sebagai suatu penyakit. Jadi wajar jika sakit hati maka akhlaknya jadi buruk. Jadi kita kenapa akhlak saat ini sangat berkurang? Dia punya kemampuan, dia punya kepintaran, tapi dia akhlaknya buruk, tidak sesuai. Jadi itu akan merusak diri sendiri juga. Nah, oleh itulah kita harus bagaimana cara membersihkan jiwa kita, bagaimana kita membersihkan hati nurani atau penyakit hati tersebut. Beberapa yang mengakibatkan penyakit hati adalah pertama adalah bagaimana dia bersifat munafik, dia juga bisa fasik atau juga dia bid'ah. Juga dia melakukan hal-hal yang syirik, menduakan Tuhan dan juga riya. Dan juga yang sesuai dengan sifat manusia. Kadang-kadang manusia cinta kepada dudukan dan jabatan. Itu sudah ada dalam Al-Quran bahwa manusia itu hakikatnya selalu hubud dunia, cinta dunia. Atau juga dia punya sifat hasad atau dengki. Dia tidak pernah dia berpikir positif juga. Tapi di sini dia selalu bersifat dengki, hasad. Dan juga sifat ujub. Ujub membanggakan diri karena dia mungkin punya kemampuan yang lebih dan dia merasakan bahwa dia lebih superior. Kalau kita lihat contohnya mungkin seperti Fir'aun yang dia merasa punya kemampuan, segala dia mampu seolah-olah dia jika bisa menyamai Tuhan. Makanya dikatakan Allah memberikan bagaimana Fir'aun kita lihat dalam sejarah dalam Quran. Juga manusia bersifat sombong. Nah, itulah makanya sombong manusia karena mungkin dia merasa kemampuannya tinggi, sementara ada yang maha pengatur sendiri. Ada juga yang mungkin dia sangat pelit. Jadi di sini bagaimana tidak bisa berbagi. Karena sebenarnya apa yang kita dapatkan di dalam hidup itu ini contoh yang kita dapatkan rezeki itu tidak buat kita semua. Apa yang kita dapatkan itu belum tentu buat kita semua, tapi mungkin harus diberikan kepada orang lain. Maka dikatakan terima kasih. Jadi setelah kita terima, kasihkan kepada orang lain sehingga betul-betul akan seimbang. Atau juga tertipu angan-angan. Manusia itu selalu punya angan-angan yang tinggi, itu wajar. Tapi kadang-kadang angan-angan yang tinggi yang tidak sesuai dengan kemampuan akhirnya menjadikan konflik diri dan dia jadi merusak hatinya juga. Atau juga dia mengumbar kemarahan. Sebagaimana manusia dia punya emosi, punya rasa marah seperti itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, juga bersifat jalim dan memang dikatakan tadi hubud dunia atau cinta dunia. Karena memang Allah sudah menciptakan bahwa manusia itu boleh jadi dikatakan dia cintai tentang dunia tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam tubuh itu adalah semua diciptakan untuk fungsi masing-masing. Di dalam tubuh ada beberapa sistem yang masing-masing berfungsi sebagai tugasnya berbagai sistem tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat kalau tidak sampai terjadi sakit, contohnya sakit mata tidak bisa melihat, atau juga kita bisa melihat bagaimana tujuan penciptaan itu adalah ciptaan Allah itu ditunjukkan adalah untuk menyerap ilmu, hikmah, dan marifat mencintai Allah, beribadah kepadanya. Jadi di sini bagaimana kita merasakan marifat tersebut. Jadi kalau kita lihat sebenarnya manusia itu sangat butuh untuk mengenal Allah. Yang dikatakan sebagai marifat. Marifat di sini berarti pengenalan yang didapat, pengenalan Allah yang dapat menimbulkan perasaan yang malu. Betapa Allah Maha Pengasih Penyayang sehingga dia memberikan bahwa rasa tersebut mengakibatkan perasaan malu. Betapa Allah sangat Rahman dan Rahim kepada kita, tapi apakah kita sesuai bisa melaksanakan semua tugas-tugasnya. Lalu juga ada rasa kecintaan, juga ada keterikatan hati yang selalu kita mengabdi dan selalu berzikir kepada Allah, dan ada kerinduan bahwa kita ingin suatu saat akan bertemu dengan Allah pada saat
yaumil akhir nanti. Dan adalah tobat adalah sebagaimana manusia tidak pernah lepas dari kesalahan, maka kita selalu berusaha ingin memperbaiki lagi sehingga akan selalu bertobat setiap saat dan kedekatannya. Nah, oleh karena itulah sebenarnya marifat itu dibutuhkan hanya berharap kepada Allah. Di mana kan dikatakan konsep la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, karena semua bersumber dari Allah. Nah, kenapa kita laksanakan tersebut? Karena pertama, semakin dikaji dan dikenal Allah, maka kita semakin banyak keagungan yang terungkap. Jadi kalau kita terus marifat kepada Allah, betul-betul sangat rindu akan bisa berhadapan, bisa bertemu, maka semakin dikaji, semakin dikenal, kita akan makin terlihat betapa keagungan yang terungkap. Lalu kalau kita semakin besar cinta yang dirasakan kepada Allah, maka semakin besar harapan kepadanya. Oleh karena itulah bagaimana kita mencintai Allah, karena kita yakin Allah akan mengabulkan apa harapan-harapan kita. Lalu semakin besar rasa takut kepadanya, semakin meningkat upaya-upaya pendekatan diri kepadanya. Nah, itulah bagaimana kita untuk dapat lebih dekat lagi kepada Allah, marifat kepada Allah. Kalau kita melihat bahwa untuk memahami Allah itu ada dua macam. Memahami Allah itu pertama adalah dengan bersifat syar'i. Jadi mencintai Allah bersifat syar'i itu berarti akan melahirkan iman dan cinta. Tapi ada juga yang mencintai Allah yang tidak syar'i, yang akan melahirkan nafsu. Nah, jadi sebenarnya cinta seseorang kepada sesuatu adalah dorongan yang positif, negatifnya ada. Itu sesuatu hal yang normatif dan memang sunnah Allah seperti itu. Tapi jelas memang kalau kita mencintai sesuatu itu berarti kan yang jelas ada hal yang menarik. Lalu juga ada yang menyenangkan dan juga memberi harapan. Nah, nafsu itu adalah fitrah, sunatullah ya. Nah, jadi kita dikatakan bahwa Islam itu tidak akan mengebiri, tidak akan mematikan nafsu tersebut. Ya, kita dikatakan seperti ada juga contoh mungkin agama lain yang mana seorang laki-laki tidak boleh menikah. Seperti normalnya bagaimanapun laki-laki adalah sesuatu untuk kesehatan menikah dan dia akan menyalurkan hasratnya. Itu sesuatu nafsu yang sesuai ada di dalam diri manusia. Kenapa hal itu terjadi? Karena dorongan cinta tersebut dapat dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif dan profesional. Jadi nafsu itu butuh setiap orang manusia itu harus kan itu sebagai alat yang Allah berikan agar kita bisa memanfaatkan hal-hal yang positif dan produktif yang dikalikan dengan arif. Jadi kemampuan tersebut harus bergebu-gebu. Nah, jadi di sini dorongan nafsu tersebut jika kita lakukan dengan adil dan produktif maka bersifat akan berproduktif. Nah, kalau kaidah syar'i itu berfungsi sebagai pagar. Jadi yang syar'i itu adalah bersifat pagar. Jadi suatu batasan-batasan untuk membimbing dan mengendalikan nafsu agar tidak melewati batas-batas Allah. Karena wajarlah sepertinya nafsu tersebut kalau kita umbar ya tidak akan boleh jadi akan melanggar larangan yang dikatakan. Jadi kalau contoh di sini yang tidak syar'i sesuai dengan surat Al-Imran ayat 14 bahwa dikatakan terasa indah dalam pandangan manusia. Cinta terhadap apa yang diinginkan, mau keluarga, anak, jabatan, dan sebagainya. Tapi ada juga yang bersifat syar'i, yaitu surat 48 ayat 29, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersifat keras terhadap orang kafir, tapi berkasih sayang dengan sesama manusia tersebut. Jadi kalau kita lihat, yang tidak syar'i itu kan ada syahwat, nafsu. Sementara yang syar'i akan beriman. Dua komponen tersebut, syahwat dan iman itu adalah sebagai suatu tanda cinta. Nah, di sini tanda cinta tersebut secara positif sinergi yang baik antara iman dan nafsu yang akan menghasilkan karya-karya besar yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Jadi di sini sebenarnya nafsu tersebut dimanfaatkan sesuai fungsi dan kaidahnya dan dibatasi dengan kaidah-kaidah dan sesuai dengan iman nafsu, maka akan melahirkan suatu produktivitas yang bermanfaat. Sebenarnya bila tidak dikendalikan, ia akan mendapatkan bencana dan petaka di dunia dan akhirat. Jadi contohnya seperti mungkin ini. Secara alamiah atau secara ilmu, cloning di mana pengganaan itu bisa dilakukan. Manusia punya akal sehingga bisa mencari suatu teori di mana cloning menggandakan, yang dikatakan menggandakan. Itu sudah terjadi penelitian bahwa menggandakan domba itu sudah dilaksanakan dan terjadi dengan cara cloning tersebut. Boleh jadi teori tersebut bisa juga dilakukan bagaimana kita menciptakan atau membuat suatu manusia itu sendiri. Tapi hal tersebut kan tidak akan sesuai dengan kaidah-kaidah, dan boleh jadi melawan daripada
kaidah Allah tersebut. Jadi secara ilmu dia kemampuan, tapi boleh jadi hal tersebut akan diterapkan di manusia tak mungkin kita lakukan. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa untuk mencapai jiwa yang betul-betul kita lihat di sini adalah mencapai jiwa agar dapat mendapatkan amal-amal pembuatan yang mempengaruhi jiwa secara langsung adalah pertama dengan salat. Jelas salat tepat waktu yang wajib dan juga yang rawatibnya juga kita laksanakan semaksimal mungkin. Infak adalah bagaimanapun adalah apa yang kita dapatkan dari harta kita adalah ada hak milik orang lain juga. Makanya dikatakan kita harus lakukan bersedekah karena sedekah itu akan menyelamatkan kita juga, menambah rezeki kita dan juga akan menjaga keimanan kita. Kalau masalah puasa itu adalah yang dilakukan saat kita bulan puasa saat ini adalah betul-betul Allah wajibkan dan itu adalah Allah yang akan menilainya. Juga menaik ibadah haji sesuai dengan kemampuan. Dan juga di sini harus kita asah terus zikir dan fikir. Zikir sebagaimana kita punya akal terus akan belajar dan belajar tidak pernah berhenti setiap saat. Dan zikir juga akan menghaluskan perasaan kita. Dan juga kita membaca Al-Quran adalah bagian yang harus kita laksanakan. Bagaimanapun Al-Quran itu adalah sifat, adalah sembuh kita semua. Nah, jadi oleh itulah mudah-mudahan dengan hikmah kita selalu membaca Quran, selain membaca juga memaknai dan juga mengkaji, sehingga kalau kita lihat betapa bahwa di dalam Quran semua pedoman manusia itu adalah sempurna, di situ ada semua. Dan di sini adalah perenungan introspeksi diri. Jadi kita muhasabah diri, kita harus evaluasi diri sebagaimana kita bulan puasa. Bulan puasa ini adalah sebenarnya evaluasi diri untuk kita dalam setahun ini apakah sudah melaksanakan di dalam bulan puasa ini agar kita lebih baik lagi. Makanya dikatakan setelah lebaran kita kembali fitrah, kembali ke asal agar kita bisa melaksanakan lebih baik lagi. Ibadah kita lebih meningkat lagi. Nah, oleh karena itulah agar kita hasil pencucian jiwa itu adalah orang yang hatinya kuat karena tauhid. Nah, apa tanda-tanda tersebut? Pertama adalah keikhlasan. Orang punya kemampuan bagaimana dia ikhlas dan dia juga menerima qadarullah apa yang didapatkan di dalam kehidupan juga. Lalu dalam hal kesabaran. Kesabaran dalam hidup itu pasti ada suatu tantangan atau bagaimana hidup itu adalah penuh yang harus kita hadapi adalah tantangan dan juga hambatan-hambatan. Tapi bagaimana kita bersabar di dalam melaksanakan tantangan tersebut. Lalu kita bersyukur. Jika kita mendapat apapun sebenarnya harus lebih syukur lagi. Kalau kita lihat sebenarnya Allah memberikan suatu nikmat yang kita dapatkan itu tidak akan kita bisa mengembalikan jauh sekali dalam hal ini. Kita akan selalu bersyukur. Apapun yang kita dapatkan kita syukuri. Dan juga khauf, rasa takut. Kita melihat bahwa Allah itu akan melihat kita setiap saat, setiap detik, setiap helai nafas kita. Makanya kenapa di dalam nafas kita juga selalu Allah itu akan menjadikan dawam terhadap kita. Agar zikir tersebut, agar membiasakan diri sehingga akan kita merasakan rasa takut. Karena selalu kita juga tidak lepas dari dosa. Dan harapan, kita yakin bahwa punya harapan yang besar terhadap Allah sendiri. Dan juga kita halus, kelemah lembutan. Jadi betul-betul kita bersikap lembut, sayang atau juga kita betul-betul terhadap sesama manusia dan juga kita harus jujur dan cinta kepadanya dan hati yang bersih. Jadi itulah semua mungkin kalau kita bisa terus marifat dekat dengan Allah, lalu kita muhasabah diri, kita berusaha semaksimal mungkin ibadah lebih sempurna lagi dan belajar terus sehingga ibadah kita sempurna dan kita mendapatkan suatu takwa yang meningkat dan kita bisa pulang dengan husnul khotimah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.